dan trik untuk supaya hibah pengabdian masyarakat kita dapat lulus ya, dapat lolos. Karena hibah pengabdian masyarakat yang terutama dari Dikti ini kelihatannya masih belum banyak dilirik gitu. Jadi mungkin akan masih terbuka banyak kesempatan dan kita akan menggalinya dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Heri Harjono Mulyo, Eskom MMSI. Mungkin Bapak Ibu sudah pada kenal semua ya, Pak Heri ini orang terkenal di BINUS ya. Kalau dilihat dari kode dosennya, kode dosen D1234, nomor cantik. Jadi Pak Heri ini sudah cukup lama di BINUS, dari tahun 1989 udah menjadi asisten dosen di lab akuntansi. 1992 sudah jadi dosen di jurusan akuntansi sampai dengan sekarang, tapi juga juga merangkap, pernah menjadi ketua lab akuntansi dan sekarang nantinya juga akan begitu ya Pak. Kemudian sekretaris jurusan, kemudian di RTTO, kemudian di research center. Pak Heri ini menamatkan S1-nya di Bina Nusantara tahun 1988 sampai dengan 1993. Dan S2-nya di Bina Nusantara juga, Sistem Informasi 2011 sampai 2012. Kemudian pengalaman penelitiannya cukup banyak. Beliau kayaknya nih expert ya di bidang penerima hibah dikti dalam 5 tahun terakhir ini, 2014 sampai 2016, 2014 sampai 2016, 2017 sampai dengan 2019, dan 2020 sampai dengan 2022 menerima hibah dari dikti. Sepertinya multi years ya ini. Kemudian beliau juga mempunyai publikasi banyak artikel ilmiah. Saya tidak perlu sebutkan satu-satu karena banyak sekali. Dan juga menulis buku, yaitu Online Learning Deteksi Dini Kanker Rahim bagi Kader Kesehatan dan Tenaga Medis, dan Team Based Learning, ini 2 bukunya. Satu lagi yaitu Team Based Learning as an Instructional Strategy to Enhance Student Learning Outcome, yang ditulis di tahun 2017. Kemudian Haki juga ada 3 Haki yang berjudul Aplikasi Online Learning Deteksi Dini Kanker versi 1.0, kemudian Team Based Learning as an Instructional Strategy, dan aplikasi web online learning deteksi dini kanker yang sudah didaftarkan di Haki. Nah, pada pagi menjelang siang hari ini, dalam 2 jam ke depan, Pak Heri akan berbagi tips dan trik kepada kita semua mengenai bagaimana sih supaya bisa lolos hibah, terutama pengabdian masyarakat. Nanti acara ini akan dibagi menjadi 2, yaitu presentasi, dan yang kedua adalah sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawabnya, Bapak Ibu boleh masuk ke dalam chat box, atau nanti pada saat sesi tanya-jawab bisa raise hand di participants ya. Nanti saya akan dibantu oleh tim lab untuk mengidentifikasi siapa aja yang bertanya supaya flow-nya lebih smooth. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi pertama. Silahkan Pak Heri untuk presentasinya. Ya, terima kasih Bu Heni. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kiranya semuanya sehat selalu Bapak Ibu ya. Ini saya share dulu untuk bahan presentasinya. Ya, hari ini sifatnya adalah berbagi sebuah pengalaman Bapak Ibu yang kebetulan saya merupakan salah satu dosen di BINUS yang sudah mendapatkan banyak pelatihan, khususnya dari Direktorat Dirjen Dikti gitu Bapak Ibu ya, yaitu mulai kurang lebih tahun 1999 ya gitu. Nah, dari beberapa training, seminar atau workshop yang dilakukan oleh Dikti, ini kita coba berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semuanya, kiranya nanti semuanya bisa mengikuti Bapak Ibu ya.
dan bisa bermanfaat pengalaman ini. Gini. Judulnya itu adalah meraih Grand P2M, ya, meraih Grand P2M. Jujur selama ini saya juga sebenarnya jarang membuat proposal P2M sebenarnya ya. Tapi sebelumnya, sebelum fokus kepada riset, saya sering juga membuat yaitu proposal P2M, di mana suatu ketika dalam 1 tahun saya pernah mendapatkan yaitu 3 grant dari Kopertis Dikti saat itu ya. Nah, tetapi ada peraturan saat itu bagi dosen yang memperoleh lebih dari 1, maka wajib untuk menginformasikan dan tidak terlibat dalam 2 proposal yang didanai sisanya. Jadi saat itu sekalipun mendapatkan 3 grant, tetapi saya hanya boleh menjalankan 1 saat itu. Nah, sekalipun begitu, saya tetap menjalankannya, tapi tidak mencantumkan nama gitu. Nah, saat itu pernah ada diskusi dengan Dikti gitu ya. Kenapa kok Dikti memberikan grant baik riset maupun P2M gitu. Nah, Dikti menjelaskan pada saat itu kepada saya bahwa tugas daripada semuanya riset dan pengabdian ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah seharusnya. Nah, tetapi kenapa kok tiba-tiba diserahkan kepada atau diperbantukan kepada perguruan tinggi gitu. Yaitu jawabannya adalah ketidakmampuan dari pemerintah untuk menjalankan keseluruhannya gitu. Maka pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi yaitu untuk menjalankan setiap program-program riset dan juga program-program pengabdian gitu. Maka muncullah ada namanya, kalau sekarang ada agenda riset nasional kan seperti itu. Nah, itu adalah fokus yang harus dilakukan. Atau kalau dalam pengabdian memang masih belum ada agenda khusus pengabdian nasional, memang belum ada gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu kurang lebih filosofi kenapa sampai pemerintah tuh memberikan grant kepada perguruan tinggi ya. Yang kedua yaitu adalah setiap perguruan tinggi itu kan wajib menyelenggarakan Tridharma Bapak Ibu ya. Nah, di sini bahwa perguruan tinggi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 menyebutkan bahwa selain bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian dan pengabdian gitu, di samping melaksanakan pendidikan, bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan riset dan pengabdian. Dan juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 45 gitu, bahwa pengabdian itu merupakan kegiatan sivitas akademik untuk mengamalkan dan membudayakan iptek gitu. Nah, jadi itu filosofi kenapa sampai pemerintah memberikan grant gitu. Nah, berikutnya sebenarnya tujuannya apa sampai diselenggarakan pengabdian pada masyarakat gitu. Pengabdian pada masyarakat itu pada prinsipnya itu kan sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 44 ya, tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, tujuan yang pertama itu adalah ingin mengembangkan model. Jadi artinya pemerintah berharap bekerja sama dengan perguruan tinggi mengembangkan model pemberdayaan masyarakat. Nah itu. Jadi artinya Bapak Ibu bisa mengambil sebuah ide bagaimana mengembangkan sebuah model pemberdayaan masyarakat. Karena itu adalah bagian tujuan dari P2M. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas gitu. Itu meningkatkan kapasitas daripada P2M. Yang ketiga memberikan solusi. Nah, jadi memberikan solusi berdasarkan kajian akademik gitu ya, atas kebutuhan, bisa tantangan, bisa persoalan, baik langsung maupun tidak langsung gitu. Nah, berikutnya itu adalah memberdayakan masyarakat. Jadi melakukan kegiatan yang bisa atau yang mampu memberdayakan masyarakat untuk semua strata gitu. Nah, yang terakhir itu adalah alih teknologi. Ilmu, melakukan alih teknologi, ilmu dan seni gitu. Nah, semuanya ya untuk pengembangan martabat manusia gitu. Nah, itu adalah tujuan P2M-nya gitu. Jadi kalau kita lihat yang penting pada saat kita menyiapkan sebuah proposal, itu kita harus kembali lagi melihat tujuan daripada P2M, arahnya maunya kemana gitu, tujuannya apa yang mau dicapai. Nah, sekarang pertanyaannya gini,
bagaimana coba strategi meraih sebuah GRAM P2M. Jadi saya juga belajar dari pengalaman riset Bapak Ibu ya. Saya bersyukur sekali berturut-turut setiap tahun itu selalu mendapatkan grant ya gitu. Jadi belajar dari situ saya ingin coba yaitu terapkan pada P2M gitu. Nah, strategi yang pertama yaitu adalah kita harus bisa memahami kategori dan program-program apa yang ada dalam P2M. Kita lihat satu-satu. Ini adalah program P2M dari DRPM, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Ya. Nah, di sini ada 3 kategori, Bapak Ibu. Ada namanya kategori kompetitif nasional, ada namanya kategori desentralisasi, dan ada namanya kategori penugasan. Nah, setiap kategori itu terdiri bisa 1 atau lebih program. Contoh, kalau kategori nasional, kompetitif nasional, itu ada 8 program. Kalau kita kategori desentralisasi, ada 1. Kalau kategori penugasan, ada 1. Nah, jadi kita harus pahamin dulu, yaitu adalah kita akan memilih kategori yang mana dan program yang mana, gitu. Khususnya yang nomor A, karena lebih dari 1 program, kan gitu. Yang kedua, kita juga harus bisa memahami, yaitu adalah kita harus mengetahui posisinya itu adanya di klaster perguruan tinggi yang mana. Nah, kenapa? Contoh misalkan, contoh Bapak Ibu ya. Contoh misalnya kita lihat di sini gitu. Ya, kita lihat satu-satu dulu deh, nggak apa-apa. Contoh misalnya kategori kompetitif nasional. Ini cara bacanya adalah dari kategori kompetitif nasional, kita harus melihat klaster perguruan tinggi BINUS dulu. BINUS adanya di mana? Nah, kalau BINUS adanya adalah di unggulan, artinya apa? Artinya ini kemitraan masyarakat boleh ikut, tapi yang kedua kemitraan masyarakat stimulus tidak boleh gitu. Nah, ini adalah yang bisa kita ikuti Bapak Ibu. Ini yang boleh kita pilih. Jadi dengan kata lain, kita harus pahamin dulu yaitu klaster perguruan tinggi. Posisi BINUS adanya di mana gitu. Ya. Seingat saya untuk tahun ini adanya di unggulan. Untuk tahun ini Bapak Ibu ya. Untuk tahun ini tuh BINUS adanya di unggulan. Nah, artinya Bapak Ibu boleh ya, boleh yaitu adalah memilih program kemitraan masyarakat. Boleh memilih program KKN pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan kewirausahaan sampai dengan kemitraan wilayah gitu. Itu kalau Bapak Ibu memilih kategori kompetitif nasional kan gitu. Nah, posisi kalau kita posisinya desentralisasi misalkan. Kalau kita di unggulan ternyata ini bisa kita ikuti. Contoh ya seperti kalau klasternya sangat bagus ini juga kita bisa, atau memuaskan ini juga bisa gitu. Tapi yang ini program ini dia nggak boleh. Nah seperti itu. Jadi apa yang ingin disampaikan melalui ini? Yang ingin disampaikan adalah jangan sampai kita salah memilih program. Karena kalau kita sudah salah memilih program itu otomatis gagal. Otomatis gagal gitu. Itu yang pertama. Jadi contoh pada saat masih mengelola penelitian dan pengabdian saat itu ada ya saya nggak sebut nama dosen ya. Jadi seorang dosen dia membuat yaitu adalah satu programnya misalnya, mohon maaf ya, misalkan aja kemitraan masyarakat misalkan gitu. Ternyata klaster BINUS itu tidak diperkenankan gitu. Padahal dia sudah membuat proposal itu kurang lebih satu bulanan gitu. Nah itu apa artinya? Gagal total. Mau dimasukkan seperti apapun nggak akan bisa diterima gitu. Nah itu yang harus dilihat dulu. Jadi kita harus Bapak Ibu harus memperhatikan yaitu adalah program apa saja yang ada di dalam P2M ya. Yaitu di sini ada 8 program untuk yang kompetitif nasional, 1 program untuk desentralisasi, 1 program untuk penugasan. Nah ini adalah posisi daripada klaster.
klaster perguruan tinggi ya. Nah, kebetulan BINUS adanya di unggulan seingat saya, nah itu ini bisa dipilih kecuali yang stimulus gitu. Nah, strategi yang kedua yaitu kita harus bisa memahami ketentuan dan skema ini ya. Kita harus bisa memahami ketentuan dan skema ya. Nah, sekarang kita lihat ketentuan dan skema. Yang pertama, bahwa ketua peneliti atau pelaksana itu adalah pertama harus dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK gitu. Nah, apa artinya? Bagi dosen yang tidak memiliki, dengan cara apapun jangan memaksakan diri untuk memasukkan proposal gitu. Karena apa? Dalam satu tim, jika tidak memiliki NIDN atau tidak memiliki NIDK gitu, lalu dimasukkan, itu gagal. Jadi prinsipnya harus memiliki NIDN atau NIDK. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau seorang dosen masih belum memiliki NIDN dan NIDK? Apakah boleh terlibat? Prinsipnya boleh, tetapi tidak boleh menjadi ketua atau menjadi anggota. Dia boleh menjadi dalam satu tim, gitu. Nah, artinya apa? Pada saat dia menjadi satu tim, maka publikasi yang dikeluarkan, namanya tersebut boleh dicantumkan, gitu. Karena dia merupakan tim, gitu. Yang kedua, yaitu adalah anggota peneliti sama. Jadi baik ketua maupun anggota peneliti, ya itu boleh memiliki NIDN atau NIDK, tetapi boleh juga, ya di sini bukan dosen, artinya semacam kayak mitra, ya seperti itu boleh, gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki JJA guru besar dan lektor kepala, itu memiliki kesempatan untuk mengusulkan di skema kompetitif dan desentralisasi. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa yang boleh mengikuti kompetitif nasional dan desentralisasi gitu ya, itu adalah posisi JJA guru besar dan lektor kepala gitu. Jadi bagi yaitu dosen yang memiliki, yaitu adalah JJA guru besar dan lektor kepala, dia memiliki kesempatan untuk mengusulkan di skema baik kompetitif maupun desentralisasi. Nah, usulan itu harus selalu semuanya itu melalui Simlittatmas dengan asumsi itu mendapatkan persetujuan dari pimpinan LPPM. Nah, satu hal Bapak Ibu, jadi kalau di luar itu kan disebutnya LPPM ya, kecuali di BINUS ya, disebutnya Research and Technology Transfer ya, gitu. Memang tidak umum kalau di Indonesia menyebut Research dan Teknologi Transfer. Kalau di Indonesia umumnya itu adalah LPPM, ya seperti itu. Nah, setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan pengabdian masyarakat, bisa satu sebagai ketua, satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Itu. Nah, apa artinya di sini? Yaitu maksimalkan bahwa ini adalah kuota kita gitu. Contoh, saya sebagai dosen dengan hak indeks 3, maka di riset saya boleh mempunyai hak 4. Maka dalam setiap tahun itu saya membuat 4 proposal. Kebetulan tahun ini saya mendapatkan 3, ya 3 dari Dikti. Jadi hampir setiap tahun itu saya selalu mendapatkan 3 grant gitu. Jarang 4 grant itu jarang. 3 grant hampir setiap tahun gitu. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki hak indeks, yaitu minimal 2 atau lebih, khusus di bidang sosial humaniora, atau hak indeksnya minimal 3 untuk bidang sains teknologi, itu bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2, di mana Bapak Ibu boleh mengusulkan 4. 2 sebagai anggota, 2 sebagai ketua, atau 1 ketua, 3 anggota, atau 4-4-nya sebagai anggota. Nah, khusus di riset, saya itu selalu membuat 2 sebagai ketua, 2 sebagai anggota. Nah, di sini pun Bapak Ibu bisa mengusulkan seperti itu, gitu. Jadi nanti kita cari tim yang memenuhi persyaratan dulu, Bapak Ibu ya. Nah, sisanya itu yang memenuhi persyaratan sebagai ketua dulu maksud saya, gitu ya. Nah, kemudian kita mencari anggotanya. Kalau anggota biasanya persyaratannya lebih lunak dibandingkan ketua. Nah, jadi kalau seorang dosen mempunyai kuota yaitu 4, saran saya yaitu adalah ajukan 4 gitu.
Jadi sama seperti saya, setiap tahun saya selalu mengajukan 4. Contoh tahun kemarin saya membuat 4 proposal dan bersyukur yang didanai 3 gitu. Jadi dari 4 yang didanai 3 itu bersyukur sekali gitu ya. Nah, berikutnya ketentuannya lagi. Nah, ini juga harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau misalkan dihentikan sebelum waktunya karena kita lalai, nah maka pelaksana atau ketua dalam hal ini itu tidak diperkenankan mengusulkan sampai 2 tahun berturut-turut selain mengembalikan dana yang sudah diterima. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak yakin bisa menyelesaikan, ya jangan gitu. Maka di sini kita harus mempunyai integritas yang tinggi bahwa semua usulan yang kita buat dalam bentuk proposal itu adalah janji yang harus kita selesaikan gitu. Nah, selebihnya ini adalah umum ya, bahwa pelaksana wajib membuat catatan harian ya. Kemudian kalau tidak berhasil memenuhi luaran akan kena sanksi ya. Nah, satu hal yang kewajiban dari seorang ini pelaksana P2M pada saat dia menerima grant di sini, dia mempunyai kewajiban kalau ya. Nih, satu, kita lihat luaran dalam publikasi, maka dia wajib mencantumkan acknowledgement di sini ya. Atau dalam poster atau dalam presentasi itu kita harus sebutkan bahwa ini adalah pendanaan dari Dikti gitu. Maka semua publikasi ataupun buku yang dibuat berdasarkan dari hasil riset itu saya selalu cantumkan acknowledgement-nya itu, bahwa ini adalah sumber pendanaannya dari Dikti gitu. Nah, ini adalah ketentuannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus lihat tentang skemanya Bapak Ibu ya, skema tentang skema pendanaan tim pelaksana waktu dan pendanaan P2M ya. Kalau kita lihat di kompetitif nasional ya di sini, yaitu adalah 1 ketua 2 anggota. Untuk yang ini kan kita tadi nggak bisa ikut ya. Yang berikutnya 1 ketua 2 anggota. Nah, di sini pengembangan kewirausahaan 1 ketua bisa 3 anggota, sisanya itu 3 anggota. Ini adalah jangka waktunya. Nah, kembali lagi gini Bapak Ibu. Kalau kita melihat bahwa waktu yang diizinkan adalah 3 tahun, saran saya Bapak Ibu membuat roadmap untuk 3 tahun ke depan. Ya. Untuk 3 tahun ke depan. Jadi jangan sampai diberi kesempatan 3 tahun, tapi hanya membuat 2 tahun. Tapi pada saat Bapak Ibu membuatnya hanya 1 tahun, tolak itu artinya. Ditolak. Karena di sini dikatakan biasanya nanti dalam persyaratan itu ada, ini adalah maksimal 3 tahun, tapi kalau 1 tahun ditolak, kalau 2 biasanya diterima. Dan nanti kita harus cek ulang, apakah 2 tahun diterima atau tidak Bapak Ibu ya ini. Seperti ini. Nah, ini cara bacanya adalah, ini adalah dana biaya yang berasal sumber pendanaan dari Dikti. Nah, sedangkan ini adalah sumber pendanaan dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Sedangkan ini adalah sumber dana dari mitra. Nah, pertanyaannya gini Bapak Ibu. Jujur di BINUS sampai hari ini belum ada anggaran khusus itu adalah dana pendukung untuk pengabdian masyarakat maupun dana pendukung untuk riset Dikti. Nah, itu memang belum dianggarkan. Seingat saya itu belum dianggarkan. Ya, belum ada di riset and teknologi transfer itu belum ada. Nah, seharusnya kita harus memberitahu kepada pimpinan juga bahwa dari skema ini sebenarnya BINUS wajib membuat alokasi pendanaan untuk dana pendamping. Ini disebutnya dana pendamping Bapak Ibu ya. Dana pendamping, misalnya saya mau pilih program nomor 4. Nah, ini kan ada dana pendampingnya kan 20 juta. Kan gitu. Ini dana pendamping 30 juta. Tetapi, nah kita lihat lagi, ada tapinya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat bahwa di sini dikatakan bahwa kontribusi dari perguruan tinggi itu bisa in kind. Jadi tidak selalu harus in cash. Nah, jadi contoh di sini 20, 30, 10, kemudian yang di sini 10, itu bisa in kind. Nah,
Kalau misalnya in kind, sebenarnya tidak perlu in cash, itu banyak strategi yang bisa kita pakai, Bapak Ibu. Ya, contoh, misalnya gini, semua daripada ATK, ya, kertas, tinta, apapun yang biasa kita pakai, itu kita masukkan sebagai anggaran dari perguruan tinggi. Gitu. Jadi, dengan kata lain, BINUS tidak perlu mengeluarkan in cash-nya, gitu, tapi sifatnya in kind, gitu. Ya, kemudian sewa gitu, sewa apa namanya, sewa printer atau sewa apa, kita boleh. Jadi semua biaya-biaya tadi kita setarakan dengan nilai uangnya berapa, itu kita sebutkan sebagai in kind, itu boleh Bapak Ibu. Ya, jadi kebetulan di sini ada yang ini yang meringankan bahwa kontribusinya itu bisa in kind. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, setiap kali bahwa perguruan tinggi yaitu diwajibkan memberikan kontribusi, saya selalu mencatatnya sebagai in kind. Nah, memang pernah sekali sebagai in cash, tetapi mohon maaf Bapak Ibu, rumit gitu pengajuan ke BINUS-nya gitu ya. Karena BINUS jarang menganggarkan untuk yang in cash untuk ini. Pernah sekali yaitu kerjasama luar negeri pada saat itu kalau nggak salah. Yang tadi Bu Heni sebutkan yaitu yang team based learning gitu. Itu pernah sekali seingat saya seperti itu. Nah, ini adalah skema pendanaan tim pelaksana waktu dan pendanaan daripada P2M gitu. Jadi kembali lagi di sini seingat saya itu ada kriteria bahwa penganggaran seperti ini 50 juta, Bapak Ibu harus menuliskan minimalnya itu 60%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pilih program kemitraan masyarakat, maksimal dana yang dibiayai dari Dikti 50 juta, tapi Bapak Ibu hanya mengajukan yaitu 25 juta, otomatis tolak. Tolak. Jadi kita harus pahamin dulu bahwa ini harus 60%, jadi minimal 30 juta gitu. Nah, disarankan dalam pembuatan proposal, disarankan yaitu kita selalu menggunakan dana maksimal. Disarankan selalu kita menggunakan dana maksimal. Jadi kalau maksimalnya 50 juta, setiap saya membuat anggaran, saya akan habiskan 50 juta. Kecuali kalau di atas 200 juta itu jujur sulit dalam membuat anggarannya gitu ya. Nah, tetapi kalau hanya sampai dengan 150 ya. Nah, ini nih agak sulit nih yang 200 juta, itu jujur agak sulit ya, agak sulit. Kecuali kita habiskan yaitu biaya perjalanan. Nah, kembali lagi berapapun nilai maksimalnya, sebisa mungkin bahwa proposal yang diajukan yaitu menggunakan dana maksimal. Jadi kalau maksimalnya 150, kita tuliskan 150 gitu. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena kembali lagi saya pernah mengajukan yaitu misalnya 90 juta, padahal kuota dari Dikti 100 juta. Tetap aja dikasihnya 100 gitu. Ya. Nah, daripada buat 2 kali anggaran lebih baik kita menganggarkan yaitu dana maksimalnya gitu ya. Nah, ini strategi yang berikutnya ya, strategi yang berikutnya yaitu lengkapi isian proposal dengan memperhatikan satu ya. Ada yang disebut dengan program yang dipilih ya. 2, tujuan kegiatan, luaran kegiatan, kriteria kegiatan, persyaratan pengusul. Kenapa saya mengatakan ini disebutnya bagian dari strategi gitu? Kalau pada saat kita lihat proposal yang dibuat, ya, jarang sekali, yaitu teman-teman memperhatikan daripada isi ini gitu. Ya, jujur banyak yang tidak memperhatikan. Jadi pada saat waktu di RTTO itu saya selalu mengembalikan dan jumlahnya itu bisa 70-an% gitu, mengembalikan proposal karena isinya tidak lengkap. Isinya itu tidak lengkap. Maka kita pastikan dulu bahwa kelengkapan ini harus dipenuhi ya. Nah, yuk kita lihat sekarang satu-satu. Di sini ada namanya identitas ya, identitas. Identitas ini umum Bapak Ibu ya. Ini identitas, ini umum ya. Nah, kita lihat. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Ini yang saya maksud gini. Contoh ringkasan. Ringkasan itu isinya yaitu adalah memuat ada permasalahan, ada solusi,
ada target, ya, dan harus diuraikan secara cermat dan singkat, ya, kegiatan yang diusulkan. Nah, pastikan di dalam ringkasan 3 ini ada, Bapak Ibu. Pastikan 3 ini ada. Jika satu tidak ada, maka reviewer itu langsung meng-cut gitu. Nah, ada beberapa proposal. Kalau dulu itu waktu kalau saya periksa sebelum saya kirimkan ke Dikti, ya, itu ini tidak lengkap. Ini tidak lengkap. Nah, yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan di sini, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada maksimal katanya ya, ini 500 kata. Pendahuluan yaitu adalah analisis, uraikan analisis situasi dan permasalahan. Nah, apa artinya? Bapak Ibu bisa membuat proposal pengabdian dengan asumsi yaitu sudah melakukan survei sebelumnya, yaitu memahami daripada analisis situasi, memahami situasi yang ada, kemudian analisis, dan setelah hasil diskusi permasalahannya itu apa. Ini bisa butuh waktu antara 1 sampai 2 bulan Bapak Ibu. 1 sampai 2 bulan. Jadi pada saat itu saya pernah mengajukan, tetapi akhirnya memang gagal karena waktunya pada saat membuat juga terlalu singkat, ya. Analisis situasinya itu kurang tajam saat itu. Itu saya akui, ya. Permasalahannya kita sudah dapatkan, tetapi sama permasalahannya juga kurang tajam. Karena apa? Karena kita butuh sekali dari mitra, yaitu uraian situasi yang sedang berjalan, lalu kita analisis, dan dari hasil analisis itu kita tahu, oh ternyata permasalahannya ini, gitu. Nah, jadi di dalam pendahuluan ini biasanya kita butuhkan waktu 1 sampai 2 bulan sebelum proposal itu jadi. Nah, ini. Nah, kedua, yaitu kita lihat, yaitu solusi permasalahan. Nah, solusi itu adalah ide kita dalam memberikan jawaban atau menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, jadi tunjukkan bahwa kita memiliki ide yang berbeda, ide yang unik. Nah, inilah kalau dalam riset kita sebut sebagai state of the art-nya gitu, ya. Jadi uraikan solusi yang ditawarkan. Carilah solusi yang unik gitu, yang jarang orang lain pakai gitu. Nah, itu. Nah, berikutnya lagi kita lihat metode. Nah, di sini. Di sini dia minta metode itu adalah tahapan, langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan. Nah, dan uraikan kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim. Maka kalau kita lihat di sini, nanti saya akan berikan satu contoh daripada satu program kemitraan masyarakat bahwa ya sebaiknya dalam satu tim itu lintas bidang ilmu gitu ya. Maka di sini dikatakan ada uraikan kepakaran dan tugas masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya satu ketua, 2 anggota itu sudah jelas yaitu job desk-nya gitu. Kepakarannya apa, tugasnya apa gitu. Nah, ini harus dijelaskan semuanya gitu ya. Lalu luaran dan target ya. Isian luaran wajib dan tambahan, tahun capaian dan status pencapaian. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Saya punya prinsip dari dulu sampai sekarang, menuliskan isian luaran wajib, kalau wajib kan sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Ini luaran wajibnya ini, saya hanya pilih 1 Bapak Ibu. Luaran tambahannya juga saya hanya pilih 1. Sekalipun ada beberapa orang dengan bangganya pada saat membuat proposal, wah dia centangin banyak gitu. Ada berapa luaran? 4, dia bangga. Perhatikan Bapak Ibu, pada saat kita mencantumkan 4, itulah janji kita. Jadi kalau kita membuat janji, jangan muluk-muluk. Lebih baik kita lihat luaran wajibnya apa. Misalnya publikasi, ya sudah itu. Tambahannya apa? Misalkan yaitu intellectual property gitu, haki gitu. Ya sudah hanya 2. Jangan menambahkan yang banyak-banyak yang akhirnya kita sendiri belum tentu bisa menyelesaikan luaran yang kita janjikan. Nah, satu hal lagi bahwa pada saat luaran P2M kalau dia berupa artikel itu wajib menyebutkan nama jurnal yang dituju. Nah, Bapak Ibu nggak usah terlalu pusing dengan nama jurnal yang dituju. Karena apa? Kita boleh menyebutkan hari ini A,
dalam prakteknya ternyata ditolak, kan kita bisa yaitu adalah mengalihkan yaitu jurnal ke yang lain. Jadi nggak masalah gitu ya. Nah, penyusunan anggaran. Dalam hal ini penyusunan anggaran itu harus sesuai dengan standar biaya masukan dari Kemenq ya, Kementerian Keuangan gitu. Nah, itu sudah ada. Contoh misalnya perjalanan dinas, misalnya untuk kalau DKI misalnya 530.000, uang ininya misalnya penginapan berapa, itu sudah jelas. Apa artinya? Jangan menyusun sebuah anggaran di luar daripada yang ditentukan standar dari pemerintah gitu. Maka kita wajib membuat sesuai dengan standar dari pemerintah. Karena kalau misalnya menyusun di luar dari standar pemerintah, itu secara umum antara dua, disesuaikan atau langsung ditolak. Nah itu tingkat risikonya tinggi Bapak Ibu. Nah, ini daftar pustaka umum ya, persetujuan dari mitra. Nah, pada saat kita mengajukan, kita tuh harus memiliki namanya persetujuan atau pernyataan dari mitra. Maka dikatakan bahwa persiapan dari sebuah proposal pengabdian masyarakat sebisa mungkin itu kalau boleh itu 6 bulan sebelumnya gitu. Ya, 6 bulan sebelumnya itu harus disiapkan dulu sampai mendapatkan persetujuan atau pernyataan dari mitra. Karena pada saat ini kita tidak peroleh, ya artinya simpelnya satu, kita nggak bisa melanjutkan proposal itu, kita nggak bisa mengirimkan gitu, karena kita belum mendapatkan persetujuan dari mitra gitu. Nah itu, ini harus hati-hati ya. Nah, berikutnya lagi kita juga harus bisa membuat gambaran e-text-nya gitu, lalu dijabarkan, yaitu gambaran e-text yang akan kita berikan kurang lebih seperti apa ya yang akan dilaksanakan pada mitra gitu. Teknologi seperti apa yang mau kita pakai, ilmu pengetahuan seperti apa gitu. Nah, kalau ini adalah peta lokasi ya yang menjelaskan jarak mitra dengan perguruan tinggi pengusul gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kelihatannya sederhana, ya kelihatannya sederhana. Oh ini ada isian, ya ini ada isian, ini ada isian. Tetapi pada saat kurang mengisi itu gagal namanya Bapak Ibu. Nah itulah pentingnya pada saat sebuah proposal sebelum dikirimkan itu wajib dipresentasikan dulu, ya wajib dipresentasikan dulu yaitu kepada sesama dosen gitu, ya. Nah, dalam hal ini Bu Heni dan saya sudah sepakat bahwa pada saat jurusan akuntansi akan mengajukan proposal PKM, kita akan review dulu gitu. Ya, kita akan cek dulu kelengkapannya. Benar nggak bahwa ini sudah lengkap gitu ya. Nah, lalu kita pelajari penilaian P2M. Apa artinya? Jadi yang kita bisa lihat di sini, kegagalan daripada sebuah proposal itu hanya bisa dilihat dari form penilaian. Form penilaian. Yuk kita lihat form penilaiannya ini yang pertama. Ini adalah penilaian usulan pengabdian pada masyarakat gitu. Contoh, 1, rekam jejak. Nah, dalam rekam jejak di sini yang diminta apa? Kualitas dan kuantitas daripada publikasi. Lalu daripada proceeding, kalau tadi kan dalam jurnal, ini proceeding dan juga haki gitu. Nah, dengan kata lain rekam jejak itu sangat bukan sangat, tapi memiliki kontribusi yang menentukan gitu. Nah, jadi apa artinya? Dalam pemilihan tim ketua dan anggota pastikan saling melengkapi gitu, saling melengkapi gitu. Jadi itu kita bisa melihat rekam jejak. Nah, bagaimana jika seorang dosen masih belum memiliki rekam jejak yang cukup gitu? Nah, contoh, kalau di riset Bapak Ibu ya, namanya Hibabinus itu adalah bagian dari portofolio rekam jejak kita untuk mengajukan proposal ke Dikti. Jadi dulu itu ada namanya dosen muda ya di BINUS juga ada kan gitu, pernah sekali ya. Nah, kenapa itu tetap diadakan? Itu usulan saya saat itu, ini adalah bagian dari rekam jejak untuk mengajukan proposal berikutnya ke Dikti kan gitu. Karena dia minta itu adalah rekam jejak daripada publikasinya. Nah gitu. Nah,
Jadi kalau Bapak Ibu belum memiliki, buatlah rekam jejak mulai dari sekarang gitu ya, untuk mendukung proposal P2M di tahun berikutnya gitu. Nah itu yang dimaksud. Nah, sedangkan isi memang yang dilihat satu ketajaman analisis. Nah ini dua ada rumusan permasalahan. Jadi kalau kita melihat satu persatu sampai dengan K, ya sampai dengan K, itu adalah alasan kenapa sampai sebuah proposal kok bisa ditolak. Bisa saja analisisnya tidak tajam, rumusan masalahnya mungkin kurang tajam, kesesuaian kompetensi tim. Nah ini hati-hati. Jadi ketua dan anggota ternyata kompetensi yang dimilikinya ternyata tidak pas. Nah ini hati-hati. Jadi kalau misalnya kita mau buat misalnya terkait dengan pajak, pastikan bahwa ketua dan anggota harus memiliki kepakaran mengenai pajak. Nah kan seperti itu, ya. Jangan langsung memilih seseorang yang kompetensinya ternyata tidak sama gitu, tidak mendukung proposal, itu beresiko Bapak Ibu, ya. Nah itu. Lalu ada namanya metode pelaksanaannya, kesesuaian penugasan tim pelaksana. Ini dilihat satu persatu ya, gitu. Nah, inilah salah satu penilaian ya dari yang untuk P2M, kita bisa lihat di mana kira-kira kelemahan kita dalam sebuah proposal ini gitu. Jadi ini adalah merupakan bagian dari salah satu atau lebih dari satu kegagalan secara umum sebuah proposal itu kok tidak didanai gitu. Jadi artinya pastikan bahwa penilaian ini kita udah ikuti semua gitu. Lalu ada penilaian pembahasan dan kunjungan lapangan gitu. Nah, ini pun sama. Ini pun sama yaitu ada penilaiannya ya. Nah, satu, presentasi saja dan penguasaan materi itu pun dinilai gitu. Jadi untuk meyakinkan kepada assessor bahwa kita menguasai tentang proposal yang kita ajukan, sesuai dengan substansi usulan, kesiapan, nah seperti ini. Ini kalau yang sifatnya kunjungan lapangan Bapak Ibu ya, karena tidak semuanya ada seperti ini. Nah, ini kita harus persiapkan semua bahwa 1 sampai 13 semuanya harus ada ya, semuanya harus ada. Jadi jangan sampai misalnya kesiapan sarana gedung dan prasarana gitu, ternyata nggak siap gitu. Nah itu otomatis mengurangi penilaian ya untuk kunjungan lapangan ini seperti ini. Lalu misalnya prospek keberhasilan program. Nah kita nanti pada saat kunjungan lapangan pun dilihat, yaitu kira-kira bisa nggak program yang diusulkan itu berhasil gitu. Dan selanjutnya ya termasuk komitmen kontribusi dana dari mitra gitu. Nah, kira-kira memungkinkan nggak dana memberikan kontribusi daripada dana gitu. Nah, dan yang terakhir di sini, yang terakhir yaitu, nah ini persiapan pembuatan proposal, ya. Nah, kenapa saya sarankan harus 6 bulan lebih awal? Kita jawab jujur aja Bapak Ibu ya. Pertama, beban kerja di BINUS itu tinggi. Itu kita harus akui, beban kerja di BINUS itu tinggi ya. Nah, contoh dua kali saya membuat proposal PKM, satu kali itu akhirnya tidak selesai. Kenapa? Karena dipersiapkan hanya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan saja tidak selesai ya. Kenapa tidak selesai? Nah, kembali lagi tadi, kita harus tahu situasi mitra, harus kita analisis, cari permasalahannya. Jadi kita harus survei lebih awal gitu. Nah, itu yang membutuhkan waktu, sedangkan kita pun memiliki beban kerja yang cukup tinggi. Maka disarankan bahwa survei awal itu melibatkan mahasiswa. Jangan kita semua yang menjalankan. Itu. Jadi survei awal itu melibatkan mahasiswa, ya. Nah, 6 bulan ini digunakan untuk apa? Satu, mencari mitra. Nah, jadi kalau kita belum memiliki mitra, itu kita harus cari mitra dulu. Misalnya, mitranya kalau saya dulu itu sekolahan. Nah, minimal misalnya mau cari 4 sekolahan. Nah, semuanya itu kan harus memberikan surat pernyataan. Nah, ini adalah waktu yang kita perlukan untuk mencari mitra gitu.
Kedua, memahami kondisi dan permasalahan mitra. Nah ini waktu yang diperlukan juga. Kenapa harus sampai 6 bulan sebelumnya gitu. Lalu diskusi usulan model pemecahannya. Sepakat nggak dengan mitra bahwa model yang mau diusulkan seperti ini gitu. Nah, selebihnya itu adalah kelengkapan administrasi mitra ya. Contoh, waktu itu saya membuat dengan ini apa namanya manajemen perhotelan ya saat itu. Saya membantu saya sebagai anggota saat itu. Nah, salah satunya itu kan harus ada surat pernyataan mitra. Lalu kita sepakat sepakat dengan 2 mitra. Apa ya namanya? Saya agak lupa, di dekat daerah Puncak Bapak Ibu ada yang namanya Utara Selatan, saya lupa apa namanya gitu ya. Nah, pada saat kita meminta satu administrasi, anggap saja dari yang satu sudah kita dapatkan, yang satu lagi belum kita dapatkan, akhirnya jadi gagal. Nah, itu salah satu kegagalan yang apa namanya yang terjadi. Kenapa? Karena waktu yang kita ambil itu adalah hanya satu bulan di muka. Itu sangat tidak memungkinkan untuk sebuah proposal PKM gitu. Agak sulit. Karena waktu itu ada posisi di daerah Puncak. Jadi kita harus pergi lagi, bolak-balik gitu. Ya. Selain itu juga kita harus datang saat itu. Saya datang ke dinas kepariwisataan gitu ya untuk memperoleh data-data gitu. Nah, waktu pembuatan proposal kalau hanya 1-2 bulan, biasanya kalau jadi pun tidak tajam. Maka sebaiknya dipersiapkan secara dari pengalaman itu adalah 6 bulan di muka gitu. 6 bulan di muka biasanya sudah cukup ya untuk melengkapi seluruh proposal yang diminta oleh Dikti. Gitu. Nah, ini saya ambil dari seorang reviewer, Bapak Ibu. Ini saya ambil dari seorang reviewer, saya nggak sebut nama ya. Nah, apa kegagalan daripada sebuah proposal P2M? Dia salah pilih skema. Salah pilih skema. Jadi, mohon maaf. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kalau kita lihat, kenapa bahwa kita harus bisa memahami tentang program, tentang klaster, memahami tentang skemanya. Karena kalau kita skemanya tidak pas, ya otomatis ditolak. Lalu alur konten tidak sinkron, ya. Ini menurut dari reviewernya ya. Pengusul double kompetensi, ya. Jujur ini saya nggak terlalu paham apa yang dimaksud oleh reviewer pengusul double kompetensi. Nah, luaran tidak terukur. Nah, ini hati-hati dalam membuat luaran. Ternyata luaran yang diminta itu harus terukur, Bapak Ibu. Metode ternyata tidak sesuai. Nah, yang paling menyakitkan hati itu kalau apa? Syarat administrasi tidak lengkap. Lalu, ternyata tidak cocok dengan skala UKM. Nah, ini pun hati-hati. Tampilan proposal yang asal-asalan. Nah, kurang lebih 12 tahun di RTTO ya, itu cukup unik. Ada beberapa dosen juga yang pernah membuat proposal yang asal jadi ya. Itu pernah saya dapatkan berulang-ulang dan hampir setiap tahun gitu. Jadi tampilan proposal yang asal-asalan. Kalau dulu kalau misalnya pemberian proposalnya di awal-awal masih bisa saya edit, saya rapikan, tapi kalau misalnya sudah diberikan H-3, H-2, itu langsung saya tolak aja gitu. Karena diberikan pun udah pasti gagal gitu. Dikirimkan pun gagal ya. Nah, jadi ini sebuah strategi ya, kelihatannya mirip kayak kita membaca panduan, tetapi artinya tanpa memahami dari sebuah aturan, sebuah format, sebuah apa namanya ketentuan, jujur itu gagal. Jujur itu gagal ya. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, gini Bapak Ibu. Saya belajar ya dari research center. Saya tuh jujur banyak belajar dari research center. Nah, research center itu, pimpinan research center dia berkata gini, jangan mengajukan sesuatu yang membuat orang lain tuh menjadi bingung. Bagi kita melihat ini wow, hebat gitu.
tapi bagi orang lain itu membingungkan. Jangan sekali-sekali seperti itu. Nah, kenapa? Kita punya pengalaman mengajukan yang terlihat wow, hebat gitu ya. Ternyata reviewer itu bingung. 3 tahun berturut-turut proposal itu pertama kali ditolak, direvisi, diubah lagi, dikirim, ditolak, kedua diubah lagi, direvisi, dikirim lagi, ditolak. 3 tahun berturut-turut ditolak gitu. Lalu terpikirlah satu ide, yuk kita coba buat yang sederhana saja. Apa yang terjadi? Diterima. Nah, dari situ kita bisa pelajari bahwa proposal kita masih belum tahu siapa yang melakukan yang direview oleh siapa gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah ide yang sangat tinggi pun belum tentu dia memahami gitu. Itu faktanya. Jadi dalam riset ternyata seperti itu. Mudah-mudahan dalam pengabdian tidak ya. Mudah-mudahan dalam pengabdian tidak. Nah, itu adalah sharing yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam hal ini bisa membangkitkan satu semangat untuk menulis sebuah proposal pengabdian. Dan satu hal, jumlah proposal pengabdian yang dikirimkan ke Dikti oleh seluruh universitas itu ternyata sangat-sangat kecil dan sangat sedikit gitu. Apa artinya? Artinya kita mempunyai peluang yang sangat besar gitu. Jadi yuk kita coba beberapa tim fokus kepada pengabdian gitu. Ya, beberapa tim fokus kepada pengabdian, sebagian besar kan sudah fokus kepada penelitian kan gitu. Jadi ini hanya sebuah angan-angan, harapan bahwa selain penelitian, pembina sudah dikenal cukup baik, yuk kita coba buat proposal pengabdian supaya kita juga dikenal cukup baik gitu. Sementara sharing sampai sekian dulu gitu. Sampai di sini saya kembalikan kepada Bu Heni. Ya, terima kasih sekali Pak Heri. Kita sudah diberikan tips-tipsnya ya pada diberikan penjelasan mengenai apa sih, kenapa sih kok PT itu harus ikut serta dalam program pemerintah, terutama untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian skema-skemanya, bagaimana penulisannya, bagaimana mencari mitra, dan kira-kira apa-apa yang harus diperhatikan supaya proposal kita itu tidak gagal. Oke, untuk sesi berikutnya saya akan persilahkan ada yang mau bertanya, bisa lewat chat atau bisa lewat raise hand ya di sini. Sambil menunggu yang ada yang raise hand atau belum, ada beberapa pertanyaan yang ada di chat box, Pak. Yang pertama dari Pak Armanto. Untuk mitra berupa sekolah swasta, yang menjadi mitra sebaiknya pihak sekolah atau kepala sekolah atau pemilik sekolah atau yayasan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah diperkenankan ada anggaran berupa belanja peralatan, misalnya komputer, untuk kemudian dihibahkan kepada pihak sekolah? Ya, mungkin ini dulu ya, Pak. Iya. Mitra yang dimaksud itu adalah sebenarnya institusi gitu ya kalau untuk sekolah. Jadi yang menandatangani itu adalah kepala sekolah. Jadi saya juga pernah mengajukan yaitu mitra itu adalah kepala sekolah, salah satunya di SMA 78 yang dekat BINUS ya, kemudian dan beberapa SMA lainnya gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi itu adalah institusi, bukan pribadi kepala sekolahnya dan juga bukan yayasan, tetapi institusi di mana kepala sekolah yang memimpin sekolahan tersebut gitu. Lalu yang kedua, bagaimana kalau kita anggaran kita belikan peralatan? Jujur tidak diperkenankan. Jadi kembali lagi peningkatan yang dilakukan. Nah, kembali lagi kepada tujuan Bapak Ibu. Ya, kita lihat lagi tujuannya ya. Kita lihat lagi Bapak Ibu tujuannya. Di sini itu adalah mengembangkan model pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua, meningkatkan kapasitas, memberikan solusi gitu, memberdayakan masyarakat dan juga melakukan alih teknologi.
ilmu, seni misalnya seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak dalam kapasitas memberikan, yaitu kita usulkan dana lalu kita berikan berupa peralatan, itu bukan seperti itu. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah itu adalah tentang model, peningkatan kapasitas, solusi gitu. Saya akan share satu sebentar Bapak Ibu ya, saya akan share satu ya, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contoh misalnya program kemitraan masyarakat Bapak Ibu ya. Ini contoh ya. Contoh program kemitraan masyarakat. Yaitu sasarannya siapa? Satu misalnya masyarakat yang produktif secara ekonomi, bisa juga yang tidak produktif. Nah, ini salah satunya kan sekolah. Sekolah. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah meningkatkan keterampilan dari berpikir, meningkatkan keterampilan dari membaca dan menulis, ya, keterampilan yang dibutuhkan yang bersifat soft skill dan hard skill gitu. Nah itu. Jadi kalau kita lihat di sini bukan dalam hal yaitu apa namanya peralatan yang dihibahkan, bukan, ya di sini. Nah ini adalah luaran kegiatan yang luaran kegiatan yang diharapkan. Ada artikel yang dipublikasikan bisa di jurnal atau di proceeding, bisa juga di media cetak, bisa video ya, di mana luarannya juga yang pasti buktinya itu adalah peningkatan keberdayaan mitra sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah ini ada satu namanya kriterianya seperti ini ya gitu. Nah, jadi di sini memang tidak disarankan Bapak Ibu untuk membeli peralatan, sekalipun peralatan itu kita memiliki tujuan akan kita hibahkan. Itu yang bisa saya bantu jawab Bapak Ibu. Dan satu hal Bapak Ibu ya, ini ada jarak perguruan tinggi ke mitra itu maksimum 200 km. Dan tidak boleh lebih dari 200 km ya. Ini akan mengganggu yaitu anggaran. Karena biaya perjalanan dinasnya jadi tinggi kalau enggak. Gitu. Oh iya. Itu sih, ya. Jadi ada kriteria jarak ya Pak? Betul, ada kriteria jarak. Iya, ada kriteria jarak. Saat itu yang di puncak saya kurang lebih jarak adalah hanya 60 kilo, jadi masih bisa diizinkan. Gitu. Ya. Kalau misalnya kriteria jarak itu tidak dipenuhi, kemungkinan akan kecil untuk diterima hibahnya ya Pak? Langsung tolak. Iya, langsung ditolak ya? Langsung tolak, iya. Ya. Mungkin demikian ya Pak Armanto. Nanti boleh disambung lagi kalau ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan kedua dari Ibu Metia. Dalam kondisi saat ini, di mana kita dibutuhkan untuk social distancing, apakah Dikti akan menerima apabila kita melakukan kegiatan P2M secara online, dan apakah ada persyaratan tertentu? Ini gimana nih Pak? Jujur sulit dijawab pertanyaan itu. Belum ada ini ya? Karena itu adalah kebijakan Dikti, Ibu. itu kebijakan Dikti yang jujur sampai hari ini saya belum bisa mendapatkan yaitu ketentuan kebijakannya. Contoh ya. Hari Jumat nanti minggu depan hari Jumat tanggal 16 tuh hari apa ya saya lupa. Ya pokoknya pasti tanggal 16 gitu ya, tanggal 16. Tanggal 16 itu reviewer dari Dikti akan datang. Kebetulan kita itu Bino salah satu yang mendapatkan yang dari LPDP itu Rispro yang bersifat invitation gitu. Nah itu pun ternyata sifatnya adalah online. Jadi kan seharusnya kan pada saat ini visitasi itu harusnya kan kunjungan langsung gitu Bu Eni ya. Nah dalam keadaan seperti ini, jujur di tim research center, ya jujur saya juga sebenarnya masih termasuk ya pada saat proposal itu dibuat, itu akan dilakukan kunjungan tapi bersifat online. Jadi yang dilakukan adalah kita membuat video. Itulah yang akan kita presentasikan gitu. Nah setelah video itu sudah selesai, baru tanya jawab. Itu kurang lebih bisa sampai dengan 2-3 jam. Visitasinya gitu. Iya. Mohon maaf, jadi pertanyaan tadi jujur saya tidak bisa jawab karena itu adalah bagian dari kebijakan Dikti. Iya. Ya, demikian Bu Metia. Di tengah-tengah kita juga
sepertinya ada Ibu Retno, mungkin ada gosip, Bu. Boleh, boleh. Tambahan dari Bu Retno, boleh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, mungkin, Bu. Senang sekali Bu datang juga. Terima kasih. Tadi Pak Kevin menghubungi saya untuk saya join gitu ya. Saya hanya menambahkan saja. Terima kasih Pak Heri. Saya biasanya manggilnya Prof Heri, ini guru saya. Beliau guru saya gitu ya. Banyak saya konsultasi juga dengan Pak Heri karena beliau pengalamannya sudah sangat lama untuk di research dan menangani untuk hibah-hibah BINUS dan kaitannya dengan dikti. Mengenai pengabdian, saya berterima kasih sekali teman-teman dari accounting dan juga dari finance itu memiliki inisiasi untuk peduli terhadap proposal pengabdian. Untuk hal-hal yang saya perlu tambahkan tadi terkait dengan pertanyaan pertama, yaitu tentang peralatan. Untuk yang peralatan, memang jelas terkait dengan Kemenristek-Dikti 84 tahun 2018. Dikatakan di sana bahwa biaya pengabdian itu tidak dipergunakan untuk belanja modal dalam bentuk investasi fisik. Dalam hal ini berarti ketika kita membeli suatu investasi fisik berupa bahan pustaka, kemudian peralatan perkantoran, ataupun kendaraan dinas, itu tidak diperkenankan. Kemudian adanya tambahan insentif atau honor bagi pelaksana, bagi penelitinya, itu juga tidak boleh. Kemudian tambahan insentif atau honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, ataupun pejabat pimpinan universitas, itu juga tidak diperkenankan. Kita pahami bahwa banyak universitas swasta yang di daerah masih mengenakan atau masih mengambil prosentase dana penerima hibah untuk biaya administrasi univ. Nah, bersyukur bahwa di BINUS ini mulai dari pertama sampai sekarang ini tidak pernah kita mengenakan biaya kepada si peneliti ataupun kepada si penerima hibah untuk biaya administrasi univ, itu tidak pernah. Jadi center selalu mendukung tanpa mengenakan biaya. Kemudian untuk biaya komunikasi seperti pulsa dan paket internet itu juga tidak diperkenankan. Kemudian belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan pengabdian, itu juga tidak diperkenankan. Jadi kalau misalnya ada biaya perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsung, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi tadi betul jawaban dari Pak Heri bahwa untuk pembelian komputer yang akan dihibahkan kepada sekolah, itu pun tidak diperkenankan. Namun demikian masih tergantung lagi dari target luaran yang diusulkan di dalam proposal tadi. Itu yang pertama saya tambahkan. Kemudian yang kedua, mengenai kilometer. Mengenai kilometer area dari jangkauan kegiatan pengabdian, tergantung dari skemanya. Di mana skema untuk iptek bagi masyarakat, yaitu yang kemitraan, di mana kemitraan ini memang sebaiknya 200 km, karena tentunya dari beberapa universitas lain juga memiliki tanggung jawab yang sama terhadap area sekitarnya. Sehingga dimungkinkan dalam area 200 km itu mampu untuk bisa dipertanggungjawabkan oleh masing-masing universitas yang mengampu lingkungan sekitarnya. Namun, ada skema-skema lain yang bisa untuk diusulkan yang mana tidak ditargetkan areanya. Artinya, di dalam skema wilayah contohnya,
yang mana kita kerjasama dengan universitas setempat. Misalnya, dosen dari Universitas Jember memiliki kemitraan dengan kita, dan kita memiliki keahlian yang mana dibutuhkan oleh universitas setempat untuk bisa bekerja sama mengatasi masalah di area Jember. Nah, ini dapat saja diusulkan sebagai area untuk skema usulan yang menangani masalah di wilayah. Seperti itu. Dan betul tadi terkait dengan syarat bahwa adanya universitas yang mendukung tentang pembiayaan, itu boleh in kind. Contoh yang sudah pernah ada, yaitu usulan tentang IPTEK bagi kewirausahaan, yang waktu itu mendapatkan dana 100 juta. Nah, yang 100 juta ini mensyaratkan untuk universitas memberikan surat, bahwa surat tersebut menyatakan universitas mengeluarkan dana sebesar 25 juta dalam hal kewirausahaan. Memang betul bahwa di BINUS untuk inkubator, yaitu dalam hal ini ditangani oleh BINUS Entrepreneur Center, itu setiap tahunnya malah lebih dari 25 juta sudah dikeluarkan oleh BINUS untuk bisa membiayai inkubator. Nah, dalam hal ini berarti BINUS itu bersedia untuk mengeluarkan surat menyatakan bahwa memang BINUS bertanggung jawab untuk mendukung dari persyaratan yang disyaratkan oleh Dikti untuk mendukung proposal tadi. Nah, jadi jangan khawatir untuk hal-hal yang terkait dengan persyaratan oleh Dikti bahwa BINUS mendukung atau tidak dalam hal pengeluaran dana tadi, jelas mendukung karena ada in kind-nya. Dan itu bisa dibuktikan misalnya penggunaan ruangan, penggunaan fasilitas laboratorium, itu pun bisa in kind sejumlah nominal tertentu. Teman-teman semua, oleh karenanya, di dalam kegiatan pengabdian yang selama ini kita lakukan, itu kita bisa klaim juga, yaitu in kind. Nah, dalam hal ini, in kind ini, betul-betul kita bisa buktikan bahwa memang ada penggunaan ruangan. Penggunaan ruangan ini, kalau kita setarakan, teman-teman semuanya, itu sekitar sekitar 1.200.000 penggunaan dalam 8 jam. Nah, oleh karenanya teman-teman bisa pahami bahwa kita klaim setiap kegiatan itu penggunaan ruangan sekitar 1.200.000. Belum lagi penggunaan komputer. Penggunaan komputer itu setiap satu komputer 150.000. Nah, kalau misalnya kita menggunakan komputer itu sekitar 20 komputer, maka 20 komputer dikalikan 150.000. Nah, ini cara untuk mengklaim in kind yang dikeluarkan oleh institusi, dalam hal ini adalah BINUS. Kemudian tadi yang pertanyaan yang ketiga tentang online. Nah, untuk online ini, apakah dalam skema yang seperti ini boleh diklaim sebagai kegiatan pengabdian? Untuk saat sekarang ini di masa pandemik, memang kita kesulitan untuk bisa lakukan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karenanya, untuk Komdev itu memfasilitasi teman-teman semua untuk join pengabdian melalui Zoom Cloud Meeting. Nah, dalam hal ini, fungsi dari Zoom Cloud Meeting ini adalah penyuluhan. Di dalam BKD, laporan BKD pun diperbolehkan bahwa skema penyuluhan itu boleh dilakukan. Nah, kemudian selain itu, kalau misalnya teman-teman ditunjuk oleh media massa, dalam hal ini televisi, misalnya seperti Prof. Tirta, Prof. Har, dan juga profesor yang lain yang diundang oleh media massa, yaitu televisi publik, untuk bisa memberikan penyuluhan, silahkan saja. Itu boleh untuk diklaim sebagai penyuluhan terhadap publik melalui media televisi. Nah, ini boleh diklaim sebagai kegiatan penyuluhan. Seperti itu. Jadi online diperbolehkan, tetapi kalau kaitannya dengan proposal, skemanya itu misalnya IPTEK bagi masyarakat, kemudian proses trainingnya itu dilakukan online, itu boleh atau tidaknya, itu saya rasa
di dalam review itu perlu juga untuk bisa melihat kembali siapa targetnya. Kalau seandainya targetnya itu adalah masyarakat yang mana mereka memang tidak memiliki smartphone atau mereka tidak bisa untuk menjangkau Zoom, itu kemudian penggunaan fasilitas kita adalah Zoom. Nah, itu kan tidak memungkinkan sebenarnya. Secara logika untuk bisa dibiayai kan akan miskomunikasi gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi ada beberapa tadi yang catatan, semoga saja teman-teman semua bisa mengusulkan proposal untuk pengabdian dengan sangat baik, dan tadi sudah diberikan suatu arahan-arahan dari Pak Heri, karena Pak Heri sangat berpengalaman sekali terhadap mana-mana proposal yang ditolak, mana-mana proposal yang diterima, dan ya memang tahun 2019, usulan 2019 untuk pendanaan 2020 kita gagal. Dari sekitar 22 proposal yang masuk, itu tidak satu pun dibiayai oleh Dikti. Dan tahun 2020 ini, universitas-universitas lain, sekalipun universitas negeri, itu dalam hal pengabdian sangat-sangat terbatas sekali dibiayainya. Jadi, satu universitas negeri saja hanya menerima atau hanya dikabulkan grantnya itu hanya dua proposal saja, padahal lebih dari 20-30 proposal pengajuan. Seperti itu. Malahan universitas-universitas yang terpencil itu bisa mendapatkan satu gitu grantnya. Nah, ini jadi untuk pola-pola pengabdian pada masyarakat untuk proposalnya memang untuk tahun ini pendanaannya semakin sedikit, dan juga yang perlu kita garis bawahi adalah biasanya yang dilakukan pendanaan adalah yang teknologi tepat guna. Jadi apabila proposal kita kontennya adalah teknologi tepat guna, itu lebih mudah untuk mendapatkannya. Itu saja sih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Heni dan teman-teman semua, dan juga termasuk guru saya gitu, Prof. Heri. Terima kasih banyak pencerahannya Bu Retno, dan terima kasih sudah bersedia berkenan untuk hadir di acara kami. Terima kasih Bu Heni. Kemudian untuk yang kedua, Pak Yakub Utama Chandra. Pak Yakub, apakah mau diutarakan saja atau saya bacakan saja, Pak? Boleh, Ibu. Terima kasih, Ibu Heni. Ya, silakan. Pak Heri, selamat siang, Pak Heri. Ya, selamat siang, Pak Yakub. Selamat siang. Aduh, senang sekali, Pak, bisa ketemu di sini. Pak Heri mau nanya, yang saya lagi kemarin ini pernah sempat ajukan, memang seperti tadi Ibu Retno juga sampaikan, rupanya memang gagal. Nah, bagaimana sih sebenarnya Pak cara untuk memposisikan proposal hibahnya kita sesuai dengan program yang ditawarkan oleh Dikti? Jadi kan ada banyak program ya Pak. Nah, tetapi gimana caranya saya bisa memilih yang tepat sesuai dengan, jadi proposal saya bisa sesuai dengan program tersebut. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih Pak. Jadi pada prinsipnya pemerintah itu memiliki yaitu program-program pengabdian yang istilahnya prioritas utama gitu. Memang kita harus memahami dulu yaitu program yang sedang dibutuhkan oleh pemerintah itu apa. Jadi saya pada saat ke Dikti itu diberikan semacam wacana oleh kepala kepala penelitian di sana, ya sebutnya subdit penelitian gitu ya. Dikatakan gini, kalau kita bisa membantu pemerintah yaitu menyelesaikan satu masalah yang paling kecil saja, maka proposal itu sudah pasti didanai. Itu saya masih ingat sekali pernyataan itu. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah proposal, artinya kita harus paham dulu apa yang diperlukan, yaitu dengan kondisi sekarang gitu. Yang paling urgent itu apa? Nah, yang paling urgent itulah yang harus kita buat. Itu. Nah, kalau kita melihat dari riset, itu kan ada namanya agenda riset nasional ya. Memang jujur dari penelitian memang kita tidak melihat ada agenda pengabdian nasional, itu kan belum ada gitu ya. Nah, kalau
kalau melihat menggabungkan, mengkaitkan dengan tadi saran dari Bu Retno, yaitu adalah sekarang yang pemerintah sedang gencar, yaitu adalah kaitkan dengan kemajuan alih teknologi yang ada gitu. Nah itu kelihatannya itu adalah prioritas dari pemerintah saat ini gitu. Atau contoh misalnya kalau kita di akuntansi gitu, contohnya sederhana aja, paling sederhana. Kita lihat misalnya satu daerah, berapa pemasukan pajak untuk di daerah tersebut gitu. Ya. Misalkan ada misalnya 100.000 wajib pajak. Kok ternyata yang nyetor hanya 50% gitu. Misalkan seperti itu. Apa artinya? Kalau kita bisa memperoleh data seperti tadi dan kita memiliki satu niat bahwa yuk kita ingin membantu pemerintah dalam hal yaitu pemasukan pajak gitu, dengan asumsi semua penerimaan pajak untuk kesejahteraan rakyat, itu pasti akan didukung gitu. Jadi kita kerjasama misalnya dengan Pemda, kita memperoleh data gitu, ini adalah wajib pajak yang membayar dan ini adalah wajib pajak yang belum membayar gitu. Nah, kita kerjasama dengan mereka, kemudian kita lihat yaitu siapa saja yang akan menjadi objek untuk kita bina, atau kita latih, atau kita berikan penyuluhan, atau apa, gitu ya. Nah, itu saya yakin itu akan menjadi satu hal yang sangat besar, gitu. Jadi, bagaimana cara memberikan penyuluhan, mungkin yang selama ini sifatnya hanya tradisional, mungkin, gitu ya, yang membuat orang menjadi tidak menyukai, gitu ya, atau misalnya keterbatasan waktu dari mereka, kita cari model, kita cari strategi, gitu, bagaimana menjangkau wajib pajak yang dalam tanda kutip tidak menyetorkan pajak atau yang sedikit menyetorkan pajak. Itu tuh salah satunya. Tapi kita harus kerjasama dengan ya, Pemda terkait gitu. Nah sebelumnya waktu itu saya pernah kerjasama dengan Pemda yang di Cimahi waktu itu. Tapi memang jujur kerjasama dengan Pemda tingkat kesulitannya tinggi ya itu. Tingkat kesulitannya tinggi. Nah, itu Pak Yakub yang bisa saya berikan. Tapi kalau misalnya Pak Yakub nggak keberatan, kalau nggak keberatan, yuk kita coba sama-sama belajar melihat proposal yang Pak Yakub ajukan. Ya, belajar sama-sama melihat proposal Pak Yakub ajukan, lalu kita berikan yuk masukan gitu. Nah, ada satu lagi Pak Yakub yang ingin saya sampaikan ya. Jadi pada prinsipnya setiap institusi, khususnya perguruan tinggi swasta, itu memiliki yang kita sebut sebagai kuota. Jadi kuota yang dimaksud itu adalah berdasarkan dari penilaian clustering tadi gitu. Jadi kan tadi kan dijelasin kan ada namanya clustering ya tadi ya. Tunggu sebentar saya cek dulu deh. Nah ini kan ya ada cluster perguruan tinggi kan gitu ya. Nah setiap cluster itu dia memiliki kuota Bapak Ibu. Nah sebelumnya waktu masih kepemimpinan dari Prof. Batiar, saya pernah tahu berapa kuota untuk BINUS gitu. Yaitu misalkan ya 3,5 M gitu. Nah dari 3,5 M itu nanti akan didistribusi menjadi 3 Bapak Ibu secara umum ya, secara umum ke riset, pengabdian dan program kreativitas mahasiswa yang secara total itu adalah 3,5 gitu. 3,5 gitu. Nah itu kalau dulu itu ada namanya istilahnya namanya kuota. Jujur yang tahun sekarang apakah dengan menteri yang berbeda apakah akan ditetapkan dengan cara lama atau tidak? Jujur saya nggak paham ya. Tetapi kalau melihat dari yang sebelumnya itu ada namanya sistem kuota gitu. Nah kita tuh selalu mendapatkan kuotanya sampai full gitu, selalu gitu. Nah tahun ini pun naik gitu ya, sekalipun akhirnya uangnya sementara belum dicairkan dulu gitu. Kalau boleh Pak Yakub nanti kita diskusi proposalnya Pak Yakub kalau boleh. Boleh Pak Heri. Terima kasih banyak loh Pak Heri atas info tadi. Pak Yakub. Jadi mudah-mudahan saya bisa usulkan kembali di tahun ini nanti. Iya, direvisi lagi Pak, disempurnakan lagi Pak. Iya, disempurnakan. Iya. Barusan Ibu Retno juga menyampaikan tuh di chat rupanya melibatkan mahasiswa 4 orang untuk multi tahun dan 2 orang mono tahun gitu ya. Jadi kita perlu ada libatin mahasiswa kali Pak ya. Iya, setuju. Iya, setuju sekali. Iya. Baik Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yakub. Semoga untuk tahun depan bisa lolos ya Pak. Amin.
Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Sinta. Bu Sinta, masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Ini terkait dengan jarak ya, Bu Sinta? Ya, Bu. Ya, silakan Bu Sinta. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mungkin Ibu. tadi thank you sudah dijelaskan tentang P2M. Memang saya baru di BINUS dan baru jalan 2 tahun, dan tahun lalu itu saya coba buat proposal P2M karena waktu itu diskusi sama Bu Heni, kata Bu Heni coba diajuin ke proposalnya. Nah, karena tahun lalu itu saya sempat melakukan pengabdian di Belitung, Pak. Itu belum mengarah ke sini, tapi ketika saya ke Belitung itu saya lihat banyak sekali prospek yang bisa dilakukan, dan tadi Pak Heri juga bilang kalau bisa cross field gitu kan ya. Ya, Nah, betul. memang di desa itu di Belitung dan di pulau, ada Pulau Seliu namanya, dan itu emang di desa. Jadi memang jaraknya sangat jauh, dari Belitung pun ke sana masih naik bus 2 jam apa berapa jam, kemudian kita naik kapal lagi untuk masuk ke pulaunya. Nah, itu kan jaraknya sudah terlalu jauh. Tadi iya, saya udah cek sama Bu Heni waktu itu, emang kita coba cek jaraknya udah lebih dari 200 km ya, Pak ya. Nah, tapi kebetulan karena waktu tahun lalu saya udah sempat ngisi di sana, cuma ngisi pelatihan leadership seperti itu, kemudian udah tahu kondisinya, dan memang banyak prospek yang bisa dikembangkan di desa itu, kayak turismenya, dan mereka memang pada saat itu memang sudah dalam project untuk memperkenalkan tourism place-nya dan inheritance-nya, sejarahnya, yang seperti itu. Nah, jadi waktu itu sudah terbayang kalau mungkin kita bisa collab dengan hotel dengan tourism, kemudian juga bisa kembangkan bisnis UMKM yang mereka punya, karena mereka jualannya sesama itu aja gitu, Pak. Jadi mungkin kita bisa kasih dalam bidang keuangan dan akuntansinya juga. Nah, cuma kendalanya itu tadi jarak yang terlalu jauh, sedangkan kalau channel udah ada, kita udah kenal sama kepala desanya, saya juga udah punya mitra yang bisa diajak kerjasama, itu kira-kira masih nggak memungkinkan ya, Pak, kayaknya, karena jarak yang terlalu jauh. Ya, kembali lagi Bu Sinta, sesuai dengan arahan dari Bu Retno ya. Contoh seperti yang tadi, contoh dengan Unif Jember gitu ya, BINUS dengan Unif Jember gitu. Itu kan jaraknya juga pasti kan lebih dari 200 kilo ya, tapi ada kerjasama gitu. Kenapa sampai kok membatasi gitu ya? Pertama tadi Bu Retno sudah menjelaskan, pertama bahwa universitas di Indonesia kan merata ke banyak tempat ya, gitu ya. Jadi sebaiknya dibina oleh setempat gitu ya, oleh universitas yang tidak terlalu jauh. Yang kedua, kalau kita pahamin lagi ya, misalkan mohon maaf Bu Sinta ngambilnya yang skema mana Bu ya? Yang desa itu loh, Pak. Pengembangan desa ya. Iya. Oh, berarti nomor 7 ya, nomor 7. Ya, nomor 7, pengembangan desa mitra. Nah, ini kalau kita lihat kan dana hanya 150 juta ya. Nah, kalau kita lihat dari dana sebenarnya masih mencukupi ya untuk pengembangan di sana ya. Untuk pembiayaannya sebenarnya masih bisa mencukupi ya. Nah, bisa nggak Bu Sinta bekerja sama dengan universitas yang di sekitar Belitungnya, Bu? Oh, gitu. Nanti saya jadi anggotanya gitu, Pak. Nah, jujur untuk itu saya harus baca kembali program pengembangan desa mitra, persyaratannya seperti apa. Jujur untuk yang ini saya masih belum hafal semua, Bu, karena saya belum pernah mengikuti yang pengembangan desa mitra. Atau mungkin Bu Retno bisa menambahkan, Bu? Ya, terima kasih Bu Mita dan Pak Heri. Teman-teman, mungkin perlu kita ketahui bersama dari program Desa Mitra, memang tadi di Belitung ya, cukup jauh, tetapi itu memungkinkan Bu untuk bisa kita laksanakan, dan persyaratannya hanya dari sisi UNIF-nya memberikan pendanaan atau tidak, memberikan surat untuk pendanaan sekitar 10 juta. Itu dari salah satu. Mana ya Bu maksudnya, Bu? Maksudnya begini,
di dalam skema program pengembangan desa mitra, itu dari diktinya mensyaratkan adanya pembiayaan dari perguruan tinggi di mana ketua peneliti tersebut mengajukan. Misalnya Bu Mita menjadi ketua di program pengembangan desa yang Ibu usulkan ini. Nah, maka BINUS itu akan mengeluarkan surat bahwa BINUS turut membiayai program Ibu sebesar 10 juta. Nah, program ini, pembiayaan ini boleh dalam bentuk in-kind. Misalnya, dalam bentuk in-kind ini, ketika Ibu menggunakan laboratorium akuntansi untuk mengembangkan modul-modul yang akan dipergunakan di desa setempat di Belitung. Ketika Ibu membuatkan modul-modul tadi, tentunya menggunakan laboratorium dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam jangka waktu tertentu tadi, mungkin Ibu membutuhkan lisensi untuk software-nya dan yang lainnya. Dan itu sudah ada di BINUS. Sehingga itu boleh untuk bisa menjadi surat pendamping dalam pengajuan proposal yang Ibu ajukan. Seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan program pengembangan desa mitra. Nah, tadi memang kalau di syarat skema-skema yang di luar dari wilayah 200 km itu mensyaratkan adanya beberapa kerjasama, termasuk tadi kalau misalnya Ibu sudah ada kerjasama dengan kepala desanya, itu juga sangat baik. Itu tinggal nanti kita kerjasama dengan mitra lainnya yang ada di sekitar lokasi. Dan yang menjadi lebih penting lagi bahwa pengusul itu paling tidak adalah dari dua keilmuan yang berbeda, Bu. Jadi kalau seandainya Ibu dari akuntansi sebagai ketua, sebaiknya nanti yang anggotanya itu boleh dari universitas lain yang mana keilmuannya berbeda. Ibu tadi dari akuntansi, kemudian yang anggotanya itu dari pariwisata misalnya, dari tourism. Sehingga program Ibu tadi untuk bisa mengembangkan pariwisata di Belitung itu bisa diusulkan. Seperti itu, Bu. Kalau pariwisata tapi masih dosen BINUS, itu kira-kira gimana, Bu? Atau better dengan dosen luar? Iya, boleh saja, Bu. Jadi maksudnya beda keilmuan boleh. Nah, yang untuk mensyaratkan kalau yang di pengembangan desa mitra ini akan lebih baik, Bu, dari universitas lain. Kan ada 3 kan, Bu, untuk penelitinya atau pelaksana pengabdian. Jadi boleh 3 peneliti. Ketika 3 peneliti ini diusulkan, 2 penelitinya dari BINUS, 1 penelitinya dari universitas lain. Seperti itu. Boleh saja Ibu mengajukan 2 dari BINUS-nya. Terus kemudian kalau misalnya Ibu akan mengusulkan apa tadi dari program ini, yang program pengembangan desa mitra ini dilakukan di Belitung, memang persyaratan lokasi yang jauh ini, Bu, kalau misalnya dua-duanya adalah orang BINUS, sementara lokasinya jauh, ini proses monefnya, Bu, yang akan kesulitan. Sepertinya kan kesulitan untuk bisa Ibu bolak-balik antara Belitung, Jakarta, sementara transportasi itu biayanya sangat tinggi, sehingga 150 tadi sulit untuk bisa mengcover dari keseluruhan kegiatan yang ada, apabila kegiatan Ibu nantinya juga menimbulkan suatu problem tertentu di desa binaannya, seperti itu, Bu. Berarti kalaupun kerjasama dengan dosen lain yang di beda universitas, sebaiknya yang berada di dekat Belitung gitu atau sekitar Sumatera gitu ya, Bu? Betul, Ibu. Sehingga nanti ada teman kita yang bisa menjadi mediasi, proses mediasi, membantu proses mediasi antara ide-ide kita dengan lokasi, begitu, Bu. Berarti dengan jarak yang 200 km tadi bisa diatasi dengan catatan yang ada 10 juta in-kind dari kampus, kemudian apa namanya tadi yang apa? Keilmuannya berbeda. Dari luar tadi juga.
Iya, Bu. keilmuan yang berbeda, dan dosen kalau bisa kerjasama dengan universitas yang ada di sekitar situ juga. Betul, dan melibatkan mahasiswa, Bu. Kalau Iya, misalnya memang mono, itu ada 2 mahasiswa, kalau yang multi, melibatkan 4 mahasiswa. Bu Sinta, saya mau Ya, tambahkan sedikit Bu ya. Saya mau tambahkan sedikit aja supaya ini sama persepsinya. iya. Ya kita lihat Bu Sinta ya. Ini adalah persyaratan untuk yang program apa namanya pengembangan desa mitra ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, yang pertama bukan yang pertama ya. Jadi intinya kita lihat di sini pertama yang di J ya, bahwa jarak lokasi desa mitra dari perguruan tinggi pengusul itu kan maksimal 200 kilo kan gitu ya. Nah, apa artinya? Bu Sinta bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi di tempat lain ya yang dekat dengan Bitung yang jaraknya tidak lebih dari 200 kilo. Di mana dia sebagai pengusul, Bu. Dengan kata lain, BINUS adalah sebagai anggota. Karena pengusul itu adalah ketua disebutnya. Gitu. Nah, itu bisa. Itu adalah masukan dari Bu Retno di mana bekerja sama gitu ya dengan perguruan tinggi setempat gitu. Dia sebagai ketuanya, nah BINUS sebagai anggotanya. Karena apa? Karena di sini ya, atau lebih dari 200 kilo boleh, tapi harus dalam satu provinsi. Nah, sedangkan DKI itu kan tidak satu provinsi dengan Belitung. Nah, itu yang harus Ibu ingat dulu ya, pertama. Jadi saran dari Bu Retno saya setuju kerjasama dengan universitas yang ada di dekat Belitung gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi di sini, bahwa tim pengusul itu kan berjumlah 4 orang, satu ketua maksimal 3 anggota kan gitu ya. Nah, apa artinya? Ketua itu bisa ditunjuk yaitu adalah perguruan tinggi mitra kita gitu. Kerjasama anggotanya bisa dari BINUS atau misalnya dari sini 2 dari tempat lain, 2 dari BINUS gitu, bebas sih sebenarnya ya. Yang kedua harus bisa melibatkan 4 mahasiswa per tahunnya. Nah, saran saya gini, karena lihat seperti ini, ketuanya misalnya bukan dari BINUS, anggotanya semua dari BINUS, tapi 4 mahasiswanya bisa dari sana gitu. Nah, itu yang bisa dijelaskan tambahan ya. Di sini juga bahwa tim pengusul dibentuk ya. Tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi dari ini boleh mengusulkan lebih dari satu tim dari desa mitra yang berbeda. Di sini juga ada satu catatan lagi, Bu Cinta ya di sini. Nah, di sini minimal melibatkan 2 kelompok masyarakat dari desa mitra. Nah, jadi pastikan dulu bahwa nanti yang akan Ibu kembangkan merupakan 2 kelompok masyarakat dari desa mitra. Ini dulu, Bu. Nah, kalau misalkan ini sudah terpenuhi, ya. Oh, berarti 2 kelompok masyarakat itu misalnya kelompok pengrajin 1 sama kelompok tani 1 misalnya seperti itu ya? Iya, tepat. Itu yang dimaksud. Iya, itu yang dimaksud gitu. Nah, ini jadi Pak Darwis mereka udah ada sih Pak kemarin. Iya. Jadi artinya kalau proposal itu sebelumnya sudah pernah dibuat, tinggal dipertajam. Nanti artinya gini, kembali lagi strategi tadi. Pastikan bahwa persyaratan ini kan dipenuhi, Bu. Nah, jadi kita lihat dulu ada nggak yang dari persyaratan ini yang kita tidak penuhi. Karena kalau misalkan ada satu yang gagal, misalnya gini, minimal 2 kelompok masyarakat, Ibu hanya ada 1 kelompok, itu berarti gagal. Gitu. Itu bisa gagal. Tetapi ada satu hal yang diberitahu, bahwa kelompok mitra yang ditangani ya dari desa yang sama bisa berganti setiap tahunnya. Jadi tahun ini dengan siapa, tahun depan dengan siapa, yang minimal adalah 2 kelompok masyarakat pada desa mitra gitu. Oh, 2 kelompok masyarakat tapi di tahun yang berbeda bisa ya Pak, tapi dimasukkan dalam proposalnya dulu. Jadi misalnya tahun pertama yang kelompok pengrajin, tahun kedua yang organisasi sosialnya. Boleh. Iya, minimal yang penting 2 kelompok gitu. Iya. Nah, kalau seperti itu artinya saran saya Ibu buat roadmap besarnya dulu. Jadi rencananya Ibu misalnya akan membina untuk misalnya 6 kelompok gitu yang berbeda gitu. Nah, harapannya nanti kalau sudah terpenuhi semua, nanti hasil akhirnya seperti ini loh gitu. Nah, jadi dibuat roadmap-nya dulu, Bu.
Oke, lebih jelas jadinya. siap. Terima kasih banyak Pak Heri dan Bu Terima Retno. kasih banyak Bu Sinta, Ya. mudah-mudahan bisa membantu Iya, jawabannya. Terima membantu kasih. banget Pak. Terima Baru kasih Bu tahu Retno saya sudah Pak. menambahkan tadi. Ya, makasih Pak, Bu. Terima kasih Bu Retno, Pak Heri, dan Bu Sinta. Tadi sudah lebih jelas ya, dan mungkin tahun depan akan diajukan lagi Ya, sama proposalnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, selamat siang. Terima kasih Bu Heni dan juga Pak Heri. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Pak. Jadi gini Pak, tadi kan menanggapi pembahasan dari Bapak bahwa yang penting dari pengajuan hibah P2M ini adalah jadi pemerintah ada permasalahan apa, kalau kita sedikit pun, misalnya hanya sedikit saja bisa membantu, yang penting itu pasti kan bisa approve gitu kan. Iya, iya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kita mengetahui permasalahan tersebut Pak gitu. Ya. Supaya kan nanti proposal kita kena sasaran gitu. Iya, paham Pak. Ya, terima kasih. Nah, jadi contoh gitu ya, contoh misalnya yang tadi contoh misalnya dengan Pemda gitu. Otomatis kan kita diskusi dulu kan Pak dengan pihak Pemda. Yaitu secara umum kendala-kendala yang sedang dihadapinya kan apa secara umum. Contoh kalau tadi misalnya penerimaan pajak menurun misalnya. Nah, topik itulah yang akan kita ajukan gitu. Jadi itu adalah menyelesaikan salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sekalipun itu adalah pemerintah daerah gitu. Nah, memang di sini kita harus peka, harus bisa tahu dulu, dan kita harus memiliki data. Nah, mencari data itulah yang agak lama gitu ya. Jadi waktu yang pengembangan desa wisata itu kurang lebih saya berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata itu kurang lebih hampir 1 bulan, Pak. 1 bulan untuk mendapatkan datanya. Iya, untuk mendapatkan datanya. Itu baru studi awal itu, baru collect data doang gitu. Itu masih belum menganalisisnya. Survei awal. Sekarang Bapak Ibu melihatnya dari sudut pandang apa lagi gitu. Nah, dengan kondisi COVID sekarang, apa yang mau Bapak Ibu cari tahu gitu. Nah, dari situlah kita datang, misalnya ke puskesmas, misalnya kan boleh kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan sekolah, ya, kerjasama dengan yang mana lagi. Yang penting kita bisa tahu itu adalah permasalahan yang urgent yang harus segera diselesaikan. Nah itu Pak. Oke. Iya. Jadi kita emang harus bikin survei pendahuluan dulu gitu. Tepat sekali Pak. Iya. Nah itulah maka kenapa disarankan dalam pembuatan proposal ini sebaiknya 6 bulan di muka. Gitu. Oke. Jadi sebelum deadline proposal kita sebelumnya udah survei dulu. Daerah. Iya. Betul. Adapun tidak dibatasi Pak ya, misalnya pemerintah daerah maupun kayak badan layanan umum gitu nggak dibatasi. Bebas. Boleh. Bebas Pak. Bebas. Iya. Di tingkat kecamatan juga boleh pada prinsipnya. Boleh Pak ya. Iya, di kelurahan, kecamatan gitu boleh. Boleh ya. Boleh. Nah, kalau gitu Pak, terima kasih banyak Pak Heri ya dan Bu Heni untuk kesempatan. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin ada pertanyaan, kita berikan masih ada waktu untuk 1 pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan langsung saja. Mungkin saya menambahkan sedikit ya, Bu Oh ya, silakan Heni, Ibu. yang terkait Bu dengan pertanyaan Pak Leo tadi ya. Untuk yang ide-idenya itu dari mana, misalnya ya. Sebenarnya kan kita itu sudah memiliki Renstra, rencana strategis. Nah, rencana strategis itu diturunkan ke Prodi dan kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan oleh kita semua. Itu dari mana asalnya gitu ya. Nah, Renstra untuk pengabdian itu sebenarnya sudah dipilah kegiatannya, yaitu di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial dan pendidikan, kemudian di bidang lingkungan. Nah, dari 3 hal ini sebenarnya diambil inisiatifnya itu dari Nawacita dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini
di sana sudah dituliskan tentang isu-isu prioritas. Nah, isu-isu prioritas ini juga ditanggapi oleh Dikti di dalam bentuk skema-skema yang ditawarkan untuk usulan-usulan proposal tadi. Nah, skema-skema usulan proposal tadi, termasuk salah satunya itu adalah desa. Berarti di desa tadi, kalau kita mengacu kepada isu prioritas di Nawacita maupun di Rencana Pembangunan Nasional, itu disebutkan bahwa isunya adanya kesenjangan antar daerah. Oleh karena itu perlu untuk diminimalisir untuk mengurangi urbanisasi. Nah, seperti itu. Jadi, ada isu prioritas, yang mana isu prioritas itu perlu untuk kita pecahkan bersama. Seperti itu. Jadi sebenarnya, kalau misalnya kita ingin melakukan pendekatan, masalah mana yang perlu kita angkat, itu mengacu kepada skema yang ditawarkan oleh Dikti. Itu satu. Karena skema dari Dikti itu saya percaya, bahwa skema itu dibuat, itu adalah turunan dari isu nasional tadi. Seperti itu. Dan isu nasional itu kalau misalnya kita melihat dari Nawacita dan juga dari sisi rencana pembangunan nasional, itu banyak sekali yang memang terkait juga dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, oleh karenanya saya sarankan kepada teman-teman coba melihat lagi kepada roadmap research dan kemudian lanjutan dari roadmap research tadi kepada roadmap pengabdiannya, seperti itu. Supaya kita bisa bergeraknya itu sejalan, begitu Bu Heni. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Retno. Demikian tambahan dari Bu Retno ya Pak Bambang. Semoga lebih memfokuskan lagi ke pertanyaan Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu Retno dan Bu Heni. Jadi Dan lebih... kalau tidak salah dari research roadmap jurusan itu salah satunya kita punya sustainability economics juga ya, iya, Pak. Jadi mungkin bisa diturunkan juga dari situ. Ini juga akhirnya akan jadi apa namanya yang dulu kita bicarakan di awal tahun integrated ya. catur dharma ya. Kita bisa satu topik untuk bagaimana kita research, bagaimana kita pengabdian masyarakat dan bagaimana kita, hal itu mendukung teaching proses kita. Terima kasih dari Bu Heni masukan, iya sangat bermanfaat. Jadi kan sekali jalan bisa 2-3 pulau tercapai Bu ya. Iya. Demikian ada yang lain lagi Bapak Ibu yang perlu di komentar, pertanyaan atau usulan? Kalau misalnya tidak ada dan waktu sudah menunjukkan pukul 11:54, saya kira kita cukupkan sekian saja ya Bapak Ibu acara Brown Bag Seminar pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga acaranya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, memberikan inspirasi dan semangat untuk membuat proposal dan semoga diterima nanti di tahun yang akan datang. Terima kasih kepada Pak Heri yang sudah memberikan tips dan triksnya, juga Bu Retno, tamu kita hari ini yang sudah memberikan pencerahannya. Saya juga berterima kasih untuk tim laboratorium akuntansi yang sudah menyiapkan acara ini sehingga kita bisa nikmati. Sebelum berpisah, ini ada permintaan dari IO-nya untuk foto bersama sebagai dokumentasi acara kita. Silahkan tim lab bisa dipandu. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Silahkan menyalakan videonya ya. Untuk ini kita berfoto bersama. Pak Heri boleh minta tolong di ini Pak di stop screen dulu Pak, share screen. Oh iya, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Sudah ya? Ada 2 halaman ya? Nggak apa-apa sih. Bentar Bu, saya jadi galeri. Oh iya, 2 halaman aja. Oke, untuk yang halaman pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang untuk yang halaman kedua
1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Ya, terima atas kasih partisipasinya. Terima Sampai kasih, ketemu dengan acara kami yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama.